Pada saat Anda mendengarkan materi ini, saya sedang dalam perjalanan menuju ke Sydney, Australia, dalam rangka menghadiri wisuda master dari putri saya yang tercinta, Kalista Amarati Wignyawargo. Kalista sekolah di UNSW, sudah menyelesaikan bachelor-nya pada tahun 2020, terus kemudian tadinya mau langsung bekerja, tapi terus kemudian dia melanjutkan masternya, dan masternya selesai di tahun 2021, Mei tahun lalu, tapi baru bisa wisuda sekarang. Sementara tahun lalu dia wisuda bachelor yang tertunda setahun juga. Ya, malam hari ini materi kita adalah tentang Australian Stars. Tentang apakah itu? Mari kita segera akan mulai. Halo, ketemu lagi dengan saya Handoko Nyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam ini, Jumat malam, ya seperti biasa adalah Friday Night Movie. Hari ini saya akan membawakan materi di Serajum Live 320 yang berjudul Australian Stars. Mengapa Australian Stars? Jadi pada saat Anda mendengarkan materi ini, pada saat ini saya dalam perjalanan menuju ke Sydney dalam rangka wisuda master daripada putri saya tercinta, Kalista Amarati Wignyawargo. Hari ini dan kemudian dalam sampai 3 minggu depan, saya akan banyak membahas materi-materi yang terkait dengan Australia. Baik materi maupun film maupun budaya dan sebagainya. Mari kita akan mulai ya dengan Australian Star. Ya sebetulnya banyak banget artis ya Hollywood yang datangnya dari Australia ya. Tapi kita akan coba pilih berapa sih sebetulnya yang ini, karena nggak mungkin dibahas semua ya. Siapa saja menurut Anda yang ada dalam benak Anda? Siapa coba? Silakan tulis di komen. Siapa aktris ya Hollywood yang asalnya dari Australia? Sudah dapat? Ya, kita akan coba lihat hari ini siapa yang akan kita bahas. Mari kita masuk materi. Materi ini akan direkam dan kemudian akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Silakan subscribe, silakan pencet bel, silakan share, silakan juga like, silakan juga komen. Ya, ada 10 yang akan saya bahas yang asal Australia yang paling terkenal, yaitu ada Nicole Kidman, ada Russell Crowe, ya, ada Margot Robbie, ada Rebel Wilson, ada Kate Blanchett, ada Chris Hemsworth, dan ada saudaranya Liam Hemsworth, ada Hugh Jackman, ada Geoffrey Rush, dan ada Eric Bana. Kita mulai aja ya, agar supaya bisa cepat selesai. Kita bahas satu persatu. Nicole Kidman, siapa yang nggak kenal Nicole Kidman? Meskipun sebetulnya lahirnya di Honolulu, Hawaii, United States ya, tetapi dia pindah ke Australia dan karena Australia ayah keluarganya adalah berkebangsaan atau berwarga negara Australia. Ya, orang bilang katanya dia salah satu yang dibayar tertinggi di dunia. Tentu saja waktu dipilih karena dia juga pernah menangkan Oscars ya, Best Actress in Leading Role di The Hours ya. Tapi enggak cuman itu, banyak. Mungkin banyak di antara Anda yang ingatnya justru Moulin Rouge ya. Di luar The Hours, karena Moulin Rouge memang fenomenal sekali. Terus apalagi banyak ratusan penghargaan yang diperoleh oleh si Nicole Kidman ini ya. Nah kalau kita melihat filmnya ada apa aja ya, ini banyak ya, tapi contoh-contohnya yang konon katanya sangat terkenal. Nah nanti kita tidak akan bahas nomor 2, kita akan membahas nomor 7 nanti akan dibahas di dalam satu materi ya. Nomor 7 dan nomor berapa ya? Rasanya sih cuma nomor 7 doang deh yang akan kita bahas ya. Lion, bukan hari ini, minggu-minggu depan, karena kita akan sepanjang 3 minggu ini akan bicara tentang Australia atau terkait dengan Australia. Yang berikutnya nomor 2 adalah Russell Crowe. Ya, Russell Crowe, lahirnya nggak benar-benar sama seperti si siapa namanya,
Nicole Kidman lahirnya tidak benar-benar di Australia, dia lahir di New Zealand. Ya, banyak orang yang salah pikirnya New Zealand karena deketan terus kemudian negaranya sama, enggak, berbeda. Ya, tetapi dia menghabiskan masa kecilnya di Australia. Ya, dia juga meraih Oscar ya di dalam film Gladiator. Saya yakin Anda semua sudah nonton ya. Betapa luar biasanya dia bermain di Gladiator. Enggak cuma satu, dia juga mendapatkan Oscar untuk film Beautiful Mind ya. Beautiful Mind meskipun mengisahkan tentang seorang yang bukan Australia tapi dimainkan dengan sangat luar biasa sekali oleh Russell Crowe. Dan saya nonton enggak cuma sekali yang terkait dengan Beautiful Mind tadi. Apalagi ya dia banyak sekali penghargaan yang lain juga si Russell Crowe ini ya. Ini movie-movie-nya kalau kita melihat 1 sampai dengan 10, saya rasa sekitar 7 kali saya nonton. LA Confidential saya nonton, saya suka banget. Gladiator iya, Beautiful Mind iya. Cinderella Man is one of my favorite ya. Cinderella Man one of my favorite ya. Kalau Anda belum nonton, nonton Cinderella Man ya. Tapi di materi Serajum ada tentang Cinderella Man ya. Ya, sangat luar biasa ceritanya. Ya, oke, itu tentang Russell Crowe. Kita akan coba lihat siapa pemain berikutnya yang dari Australia adalah Margot Robbie. Ya, lahir kalau ini benar-benar lahir di Australia, di Queensland, Australia. Seorang aktris dan juga seorang produser. Ya, dia itu sangat aktif, nggak cuma main film tapi juga jadi produser. Dia juga mendapatkan banyak penghargaan. Kalau kita melihat apa aja filmnya, The Wolf of Wall Street, nonton enggak? Nonton ya, The Wolf of Wall Street. Terus kemudian saya nonton The Big Short. Nah ini materi-materinya terkait dengan dunia keuangan ya, dunia saham dan sebagainya. Terus kemudian yang film saya udah bahas juga di dalam Serajum yaitu Ae Tonya ya. Ini film tentang olahragawan yang hidupnya tragis ya, tapi sangat layak ditonton untuk kita pelajari bahwa kadang-kadang hidup tuh seperti itu gitu ya. Oke, dan tentu saja masih banyak film lainnya. Nah, kalau namanya mungkin banyak yang lupa, tapi begitu lihat tampilannya langsung tahu ini Rebel Wilson ya. Film apa? Pasti di benak Anda yang keluar pertama kali adalah Pitch Perfect. Ya, Pitch Perfect itu merupakan film sequel 1, 2, 3 gitu kan. Nah, di kami sebetulnya menarik ini kan ini film anak-anak remaja, tapi karena di Maestro itu audiensnya remaja, kadang kita mesti meriset film ini dan kemudian membawanya dalam materi untuk memberikan mereka inspirasi. Apa yang Anda bisa belajar dari film ini gitu ya. Dia benar-benar lahir di Sydney ya, artis, komedian, penyanyi, penulis dan juga producers ya. Oke, mudah-mudahan saya juga bisa ketemu nanti di sana. Enggak ya. Ada Pitch Perfect ya, yang sudah pasti, dan banyak penghargaan lainnya. Kalau kita bicara soal film-filmnya, dia cukup banyak, dan banyak film yang diproduksi di Australia, tempat di mana dia tinggal. Lanjut, ada. Nah, kalau ini Anda juga tahu toh, Kate Blanchett ya. Lahirnya di Melbourne, loh, tadi lahir di Sydney ya. Dua pertama lahirnya tidak di itu tapi orang Australia, dua lahirnya di Sydney dan yang ini lahirnya di Melbourne ya. Di namanya negara bagian Victoria, seorang artis dan juga seorang producers. Dia dapat Oscar nggak? Dapat Oscar di film The Aviator. The Aviator itu film yang luar biasa juga, based on true story ya. Sudah dibahas juga di Serajum, silakan Anda nonton ya. Dan dia memang langganan Oscar ya, dapat juga di Blue Jasmine ya, dan sejumlah penghargaan lainnya. Kita akan lihat apa aja dimainkan. Nah, Kate Blanchett ini main di banyak film yang saya tidak nonton karena memang bukan kegemaran saya. Yaitu misalnya contohnya adalah Lord of the Rings ya. Saya sering menyebut saya tahu ceritanya tetapi saya nggak pernah nonton ya. The Hobbit gitu ya. Itu film-film jenis yang genrenya itu saya nggak nonton ya, tapi saya tahu ceritanya, saya pelajarin kehebatannya apa. Apalagi kita akan coba berikutnya adalah film yang masih The Hobbit ya. Saya nonton yang The Curious Case of Benjamin Button. Ya ini menurut saya nggak tahu. Menurut saya ini adalah film dengan judul yang paling yang agak panjang, bukan agak panjang malah panjang banget dan tidak menarik gitu ya. Judulnya ya, filmnya sendiri oke.
Dan saya nonton juga yang Elizabeth tahun 1998. Ini akan dibahas nanti ya, film Elizabeth ini. Nah, ini kita akan bicara soal kakak beradik Chris Hemsworth ya. Dia lahir di Melbourne juga, sama seperti tadi si Cate Blanchett ya. Dia itu sebetulnya bertiga ya, ada Chris, ada Luke, ada Liam ya. Keduanya yang lain juga aktor juga. Oke, Chris mendapatkan banyak penghargaan juga ya. Kita akan coba lihat film apa yang kalau dari sini di Kids Choice Award ya, main di Ghostbuster ya. Nonton nggak Ghostbuster? Nonton. Saya nonton nih Ghostbuster ya. Ada film Star Trek, ada film Thor, ya, The Avengers, ya. Ini si Chris semua ya. Ada beberapa saya suka nonton filmnya Rush, ya. Rush ya. Rush ini film yang menarik untuk ditonton juga, meskipun dia bukan menjadi pemeran utamanya. Ya, oke, lanjut adalah adiknya si Liam Hemsworth ya, lahir juga di kota yang sama Melbourne ya, adiknya daripada Chris dan Luke ya. Dia juga dapat penghargaan karena berperan sebagai anak-anak muda, maka dapat Teen Choice Award ya, teenagers, untuk teenagers banyak dia mendapatkan Kids dan Teen Choice Award. Ini kira-kira film-filmnya. Tidak semua filmnya saya nonton juga. Kenapa? Karena saya genre-nya saya nggak suka. Yang saya The Hunger Games, ya. Saya nggak nonton ya. Tapi ya itu untuk anak-anak muda. Oke, apalagi kalau ini sih Anda semua tahu juga pasti, Hugh Jackman ya, lahirnya di Sydney lagi, dari Melbourne kita kembali ke Sydney. Ya, dia mendapatkan peran sebagai Wolverine atau Logan dalam serial X-Men ya. Gimana caranya? Gini ya, gimana? saya pernah menirukan ini di mana namanya? Di sebuah museum lilin ya. Persis sih, terus kemudian bergaya kayak dia gitu ya. Nggak mirip sih, tapi ya asik aja. Oke. Hugh Jackman juga banyak penghargaan ya, si Om Jackman ini ya, dan filmnya apa aja kita bisa lihat, tadi sudah disebutkan. Nomor 9 adalah Geoffrey Rush ya. Ini menarik ya, seorang aktor, seorang narator. Dia termasuk di antara 24 orang yang memenangkan yang namanya Triple Crown of Acting. Kenapa disebut Triple Crown of Acting? Karena dia main di film, main di TV, dan juga main di teater ya. Jadi dapat Academy Award untuk film, dapat Primetime Award untuk Primetime Emmy Award untuk televisi, dan satu lagi adalah Tony Award untuk teater. Jadi dia nggak semua orang bisa main di film ya. Kalau film sama televisi more or less lah ya. Tapi nggak semua orang yang bisa teater main di film atau televisi, nggak semua orang yang bisa main film di televisi terus kemudian bisa main di teater. Tapi si Geoffrey ini termasuk yang canggih gitu ya. Dia juga pernah mendapatkan Academy Award di film Shine tahun 96 ya. Oke, puluhan lagi yang dia punya. Ini contoh-contoh filmnya ya. Saya udah nonton apa aja ya. Shine sendiri saya nggak nonton, seingat saya loh. Shakespeare in Love saya nonton, Elizabeth saya nonton, Les Miserables saya nonton, Munich saya nonton, The King's Speech saya nonton ya. Bahkan The King's Speech ada di Serajum Live, dibahas tentang seorang raja yang gagap dan kemudian dia harus belajar karena pada saat itu dia harus berbicara kepada rakyatnya dan satu-satunya cara adalah lewat radio. Kalau gagap bagaimana gitu kan? Dan raja itu dengan cara luar biasa bisa menanggulangi kekurangannya. Nomor 10, Eric Bana ya, atau nama panjangnya adalah Eric Banadinovic, lahir di Melbourne, aktor dan komedian ya. Masih muda ya, masih muda-muda sekali juga enggak sih, mukanya aja yang kali yang muda ya, 68 sudah lumayan ya. Dia mendapatkan banyak penghargaan juga di Australia ya. Film-filmnya antara lain adalah saya nonton apa aja ya, The Castle, Black Hawk Down ya, saya nonton Troy, Munich ya. Time Traveler's Wife ini saya nonton berulang kali tapi nggak pernah habis-habis ya. Saya paksakan untuk nonton, tapi ternyata nggak habis juga. Well, anyway, dari 10 artis Australia yang sudah kita bahas ini, siapa saja yang Anda kenal
Tulis ya di kolom komentar ya. Baik teman-teman semua, sekali lagi dalam 3 minggu ke depan, saya akan banyak membahas materi tentang Australia atau berkaitan dengan Australia. Nah, kalau Anda ada usulan, kalau Anda ada yang pengen tahu apa aja, silakan kontak Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di Handoko Maestro yang merupakan kanal edukatif. Jangan lupa juga Anda tengok-tengok Maestro Channels yang merupakan kanal inspiratif, dan untuk keduanya please do subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Kenapa? Pada saat Anda nyalakan lonceng, setiap kali kami posting sesuatu, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Well, terima kasih ya teman-teman semua yang ada di sini. Saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Friday Night Movie. Malam hari ini kita bahas Australian Stars. Kenapa kok Australian Stars? Karena saya sedang berada di Australia, dan kemudian saya akan berbagi banyak terkait dengan Australia. Salam.